Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Oke teman-teman, ini saya akan melakukan perjalanan kurang lebih selama 3,5 jam ini menuju ke lokasi kerja di Musirawas teman-teman. Ini kita start jam 5:52 teman-teman. Jadi hampir jam 6, tapi suasana ini masih lumayan gelap teman-teman. Ini lampu-lampu jalanan juga masih hidup ya. Kita memulai perjalanan ini tadi dari Simpang Bawah Kemang teman-teman, kantor depan lampu merah kantor Pertamina Prabu Muli ya. Ini kita melewatin depan depan perumahan Koperta Prabu Muli. Kita melintas di Jalan Jenderal Sudirman ini teman-teman, menuju ke arah Muara Enim. Ini jalan lintas Prabu Muli Muara Enim teman-teman. Dan tujuan kita nanti seperti biasa tempat lokasi kerja teman-teman di Musirawas. Jadi kurang lebih jam 9 atau jam setengah 10 nanti baru sampai sana ya teman-teman. Kita melintasi, jadi ya kita akan lewatin ini berapa, ada Muara Enim, Pali, sama Musirawas. Jadi lintas ada kurang lebih 3 kabupaten yang kita lewatin ini nanti teman-teman. Kita sampai di Kepodang ini teman-teman. Ini melintas di atas flyover Patigalung. Di bawah ini ada rel kereta api double track yang melintas jurusan Palembang Muara Enim atau Palembang Tanjung Enim sama ke arah Lahan Lubuk Linggau ya teman-teman. Jalur kereta yang kita lewati di bawah tadi. Suasana masih sepi teman-teman pagi ini. Nah di depan ini simpang Tugu Nanas teman-teman. Ini lebih tepatnya perempatan ya, karena ada satu jalur itu yang menuju ke Kemang Tanduk teman-teman. Salah satu wilayah di kawasan Prabu Muli Barat ya. Nah ini di depan ada bis Sari Harum. Ini bis Sari Harum ini kalau nggak salah dari Bandung ya. Dari Bandung itu saya pernah waktu zaman kuliah naik bis itu teman-teman dari Jakarta. Kalau dulu waktu SMA kuliah, karena kuliah sama SMA-nya itu di Jawa, jadi kalau mudik itu naik bis dan bis langganan itu Lorena. Tapi kalau nggak ada Lorena ya biasanya ya cari yang sedapatnya gitu. Kalau nggak salah waktu itu dari Jakarta nggak dapatnya Sari Harum. Ini kurang lebih 15 menit perjalanan dari Simpang Bawah Kemang tadi teman-teman. Kita sampai di perbatasan Kota Prabu Muli dengan Kabupaten Muara Enim. Dan ini kita memasuki wilayah Desa Lubuk Raman, Kecamatan Rambang Biru. Jam 6 lebih ya, jam 6:06 ini. Suasana masih lumayan gelap ya. Dan sekarang jam 6:19 ini kita sampai di pusat dari Kecamatan Rambang Biru tadi teman-teman. Ini kita sampai di Desa Tempat Agung yang merupakan itu tadi pusat pemerintahannya ya teman-teman, atau bisa dibilang ibu kota kecamatan lah. Nah ini sebelah kanan itu pasarnya teman-teman, pasar Tempat Agung.
Tapi wilayah ini juga biasa, atau kalau orang lama kenal dengan wilayah Niru ya teman-teman, atau juga bisa dibilang ini simpang Niru. Makanya kecamatan juga namanya Kecamatan Rambang Niru. Jadi di sini mengalir dua sungai teman-teman, Sungai Rambang dan Sungai Niru ya, yang menjadi nama kecamatan tersebut. Nah, kalau di depan ini Simpang Tel teman-teman. Yang di depan ada flyover itu ya, yang ke ke kanan ini ke PT Tel teman-teman. PT Tanjung Enim Lestari itu yang mengolah kayu-kayu logging, yang nanti hutan tanaman industrinya itu bakal kita lewatin dari Pali sampai ke Musirawas. Itu diolahnya di pabrik PT Tel tersebut teman-teman, dijadikan bubur dan kertas ya teman-teman. Sekarang jam 6:32 teman-teman, kita udah berada di Kecamatan Blimbing ya. Sebentar lagi kita sampai di Simpang Blimbing tuh. Barusan kita ngelewatin SPBU, itu salah satu dari SPBU yang ada di jalur Prabu Mulih Muara Enim. Kalau nggak salah dari Prabu Mulih ke Muara Enim itu ada sekitar 3 SPBU ya teman-teman. Dan salah duanya itu ada 2 SPBU itu berada di Kecamatan Blimbing ini teman-teman. Lalu satu lagi ada di Kecamatan Rambang Niru tadi teman-teman, setelah tempat agung tadi ya. Nah, di depan ini kita akan melewati titik yang biasanya macet teman-teman, karena akan melewati perlintasan rel kereta api dan juga persimpangan jalan ya. Disinilah nanti kita akan berpisah dengan jalur ini, kita menuju ke Kabupaten Pali. Nampaknya aman teman-teman pada perjalanan pada pagi hari ini. Yang biasa bikin macet itu kalau ada kereta Babaranjang yang melintas gitu ya. Nah, itu kalau lurus ke Muara Enim teman-teman, Muara Enim lahat jalur ini ya, jalur jalan arteri ya. Kita lewat jalan alternatif ini melalui Pali, Musirawas, lewat jalur ini teman-teman. Dan ini jembatan Lematang teman-teman, di bawahnya mengalir Sungai Lematang, salah satu sungai besar yang ada di Sumatera Selatan yang bermuara ke Sungai Musi teman-teman, di Palembang ya. Nah, seperti yang kita bilang tadi teman-teman, kita akan melewati beberapa kabupaten ya. Ini kita berada di ujung Kabupaten Muara Enim. Di depan itu udah gerbang Kabupaten Pali teman-teman. Nah, ini kita sudah masuk wilayah Kabupaten Pali. Jadi yang ada di ujung tadi itu Desa Teluk Lubuk teman-teman. Ini kita sudah masuk di kawasan Kabupaten Pali. Ini nama desanya Desa Talang Bulang. Dan ini ada persimpangan juga teman-teman. Nah, itu yang ke kanan itu menuju ke Penukal ya, ke daerah Penukal. Bisa juga ke Musi Banyuasin, ke Sekayu ya teman-teman. Jam 6:58 teman-teman, ya kurang lebih jam 7 lah ya. Ini kita udah sampai di kawasan Pendopo teman-teman. Di sebelah kita ada padang golf milik Pertamina Pendopo. Ini Pendopo ini untuk saat ini merupakan ibu kotanya Kabupaten Pali teman-teman.
Kalau kecamatannya ini Talang Ubi ya teman-teman. Suasana lalu lintas ya masih lumayan sepi teman-teman. Ini pun saya sebenarnya berangkatnya tadi udah agak kesiangan ya teman-teman. Biasanya itu subuh itu berangkatnya itu bisa sholat di masjid ya, di masjid di jalan gitu. Tapi ini tadi saya setelah subuh beres-beres dulu baru berangkat gitu, makanya agak kesiangan. Kalau dulu sebelum saya konten-konten seperti ini dulu biasa pergi itu malahan jam 2 malam itu teman-teman, dini hari ya, jam 2 nanti sampai di lokasi kerja itu pagi gitu. Karena kalau dulu itu jalannya masih jelek teman-teman, jadi spekulasi ya, udah waktu tempuhnya juga agak lama, sekitar 4,5 jaman gitu teman-teman, 4 bahkan sampai 5 jam itu kalau jalan habis hujan gitu, jalannya jelek ya kita berjibaku melewati jalan berlumpur tanah liat gitu teman-teman, mulai dari kawasan hutan tanaman industri itu sampai ke Cecar. Tapi kalau sekarang kan alhamdulillah jalan udah bagus, tinggal beberapa jembatan aja yang masih jadi PR untuk segera dibikin jembatan permanen ya. Tapi alhamdulillah sudah beberapa jembatan juga sudah mulai bagus, sudah dibangun permanen itu teman-teman, terus mengalami kemajuan gitu. Nah, pusat keramaiannya itu ada di sini teman-teman, di Simpang 5 Pendopo, atau kalau sekarang sudah ada tugunya baru ya dibangun teman-teman, Tugu Ikan Serandang atau Bundaran Ikan Serandang. Nah, di depan ini 5 persimpangan atau 5 percabangan jalan teman-teman. Yang ke kiri ini ke pasar, kita ambil yang serong ke kiri sana ya. Kalau yang lurus tadi itu ke arah Komperta, sedangkan ke kanan ke arah Talang Akar, juga bisa ke Musi Banyuasin teman-teman. Jadi ada 2 percabangan ke arah kabupaten yang berbeda. Kalau yang ke kanan tadi ke Musi Banyuasin, sedangkan ke kiri sini ke arah Musi Rawas, Linggau dan seterusnya. Walaupun jalannya lumayan relatif kecil ya, tapi ini merupakan jalan lintas antar kabupaten teman-teman. Nah, kalau kita tadi lurus lewat dalam perumahan atau dalam Komperta ya, bisa juga tembus ke sini teman-teman, di persimpangan barusan kita lewati tadi ya, tikungan tadi. Nah, ini jalannya lumayan sempit teman-teman. Kalau ada 2 kendaraan roda 4 yang melintas, ini juga mesti mengurangi kecepatan. Apalagi yang melintas jenis truk ya, truk engkel gitu, udah lumayan bikin ini teman-teman, sempit jalannya gitu. Ya, jalur ini cukup memangkas waktu tempuh teman-teman. Bagi yang mau ke arah Musirawas atau Linggau ya, bisa hampir separuhnya daripada lewat jalan lintas tengah tadi teman-teman. Dan ini kita memasuki desa Sungai Baung teman-teman, masih berada di wilayah Kecamatan Talang Ubi ya. Talang Ubi ini termasuk kecamatan yang cukup luas di Kabupaten Pali teman-teman. Dan Pali sendiri memiliki 5 kecamatan ya, Talang Ubi, Penukal, Abab, Penukal Utara, dan Tanabang. Dan ini kita di depan ini mulai bertemu dengan jalur logging teman-teman. Nah, ini bisa dilihat mobil-mobil logging yang sedang standby ya. Dan ini jalannya mulai mulai jalan cor-coran teman-teman.
tadi itu namanya simpang pintu teman-teman, karena dulu itu terdapat pintu besi gitu. Jadi ini saya dikasih tahu senior dulu ya teman-teman, katanya jadi persimpangan itu dijuluki simpang pintu gitu, karena dulunya memang ada pintu besi gitu yang ada di sana. Cuma sekitar 1,5 atau 2 kilo ini teman-teman melintas di jalur logging ini tadi ya. Kita kembali lagi ke jalan aspal atau jalan kecil lagi teman-teman, jalan menuju ke Penakan Minyak dan desa Semangus teman-teman. Kalau dulu teman-teman pilihannya selain jalur ini ya, kita bisa belok ke kiri tadi teman-teman, yang jalur logging tadi itu saya dulu biasa lewat sana teman-teman, karena ujung dari jalan ini dulu masih jelek teman-teman. Jadi kalau sekarang sudah kita lewat sini terus ya, karena jalannya udah bagus. Di sini udah jalan aspal. Nah tadi barusan jembatan itu juga selesai dibangun tahun 2024 kemarin teman-teman. Jembatan yang tadinya jembatan besi ya udah dibangun menjadi jembatan permanen. Itu berbarengan dengan tidak berjauhan pembangunannya dengan jembatan Sungai Kerut dan jembatan Sungai Teras. Sekarang sudah mulai ramai dilintasi ya teman-teman jalur ini. Bahkan sekarang travel itu yang dari Jawa juga sudah banyak yang lintas di sini, travel Elep atau L300 gitu. Ini salah satu jembatan yang kalau hujan terus menerus itu bisa kerendam air ya teman-teman, atau banjir. Di situ beberapa kali saya motor ini dalang tempur ini naik rakit teman-teman, buat menyeberang ya, karena itu kalau kerendam banjir itu setinggi pas di tengah jembatannya itu bisa sedada orang dewasa teman-teman. Tapi kalau di antara lewat dari jembatan tadi bisa setinggi pinggang. Nah jadi memang jalur ini sudah banyak yang lewat sini teman-teman. Dulu jalannya belum bagus saja sudah banyak yang lewat sini, apalagi sekarang termasuknya sudah bagus ya, sudah banyak yang lewat sini. Plat-plat Jawa seperti plat AE Madiun, plat mana lagi Solo gitu pernah saya lihat lewat sini. Nah ini kita memasuki desa Semangus. Desa Semangus, kecamatannya masih di Kecamatan Talangubi. Jadi dari pertama kita lepas dari Muara Enim tadi teman-teman, Desa Talangbulang, nanti sampai ujung berbatasan dengan kawasan Kabupaten Musirawas, itu kita masih berada di berada di Kecamatan Talangubi teman-teman. Seperti saya bilang tadi, Kecamatan Talangubi ini merupakan kecamatan yang luasnya itu cukup besar di Pali ini teman-teman. Dan ini nanti sampai ke Simpang Madu sana teman-teman. Nanti kita akan melintasi, ketemu dengan jalur logging lagi, melintasi hutan tanaman industri. Nah nanti sampai di Simpang Madu itu masih masuk di wilayah desa Semangus ini teman-teman. Kecamatan Talangubi ya, Kabupaten Pali. Pali itu Penungkal Abab, Lematang Ilir. Nah ini di depan ini kita bakalan ketemu lagi sama jalur logging tadi teman-teman, yang artinya kita ketemu dengan jalan cor-coran ya. Nah, ini di sebelah kanan ini udah ada warung makan teman-teman. Ini jalan cor-coran teman-teman. Yang ke kanan itu tadi ke
Sopa ya. Dan ini kita sudah melewati atau memasukin kawasan hutan tanaman industri, teman-teman. Ini jenis pohonnya pohon eukaliptus atau sejenis pohon kayu manis ya. Kayu putih, teman-teman. Cukup panjang jalur yang akan kita lalui di kawasan hutan tanaman industri ini ya, teman-teman. Kurang lebih 1 jaman lah untuk waktu tempuhnya selama kita berada di kawasan hutan ini. Nah, itu yang di depan inilah simpang madu, teman-teman. Itu ke kiri ke simpang penakat minyak tadi, teman-teman. Jalur logging ya, dan kita arah ke kanan ini. Dan di jalur ini kalau malam, teman-teman, gelap sekali karena tidak ada penerangan, dan juga kita melintasi di kawasan hutan ya, jadi sepi juga, teman-teman. Makanya ada yang banyak bertanya gimana kondisinya kalau kita melintas di sini malam hari. Sebaiknya atau tidak disarankan ya, teman-teman, melakukan perjalanan malam hari di kawasan ini karena sepi, teman-teman. Kalau ada apa-apa kita susah untuk meminta bantuan gitu. Sekarang pun sudah banyak pemotor yang lewat di jalur ini, teman-teman. Itu di depan ada 3 motor rombongan sepertinya. Kayaknya sih mau nganter anak sekolah atau nganter anak ke pondok itu, teman-teman. Ada 4 motor ya, kayaknya memang mau nganter anak ke pondok itu. Di depan itu penuh barang ya, bawaan mungkin. Semuanya anak-anak putri. Lintas pagi hari di jalur kawasan hutan tanaman industri ke arah Musirawas, teman-teman. Dan di depan ini perempatan, teman-teman. Ini simpang Menara 33, teman-teman. Hati-hati di sini karena kita harus berbelok ke kanan dan cukup tajam ya. Nah, kalau menikung cukup tajam karena sebenarnya ini adalah perempatan, teman-teman. Dan memang hukumnya kalau di perempatan itu kita harus mengurangi kecepatan atau berhenti, tengok kanan kiri dulu baru belok ya. Itu lewat dari simpang madu tadi sudah mengarah ke sini, itu sudah masuk di wilayah Kabupaten Musirawas ya, teman-teman. Dan ini kita berada di jembatan teras. Ini jembatan, salah satu jembatan yang kemarin ada 3 jembatan yang dibangun permanen di akhir tahun 2024 ya, selesainya itu salah satunya jembatan teras ini. Yang 2-nya itu yang tadi itu jembatan di Penakat Minyak tadi, sama nanti yang di depan jembatan Sungai Keruh.
kalau malam rawan juga teman-teman. Akhirnya jam 8:21 ini kita udah sampai di wilayah SP 9 atau Simpang Cecar atau Cecar ya teman-teman. Nah ini di depan ini udah jembatan Sungai Kerut teman-teman. Nah, ini salah satu jembatan yang dulunya ekstrim sekarang sudah megah dan terlihat gagah. Ini jembatannya baru dibangun atau baru selesai dibangun akhir 2024 kemarin teman-teman. Nah tinggal sayangnya ini kondisi jalan dari Cecar khususnya di kawasan Kabupaten Musirawas ini jelek ya teman-teman. Banyak yang sudah rusak dan berlubang gitu. Karena di jalan lintas tengah juga seperti itu teman-teman. Di jalan lintas nasional ya, yang menghubungkan Musi Banyuasin sama Musi Rawas itu teman-teman. Itu dari Simpang Semabang sampai ke Muara Beliti jalannya juga jelek, banyak yang rusak gitu teman-teman. Walaupun begitu, tapi jalur ini tetap menjadi pilihan utama kalau sekarang ya teman-teman, yang udah orang-orang yang udah tahu di jalur ini itu memilih lewat sini aja karena memang memotong waktu tempuh yang lumayan signifikan ya. Kalau misal kita dari Prabu Muli itu sampai ke mana itu Lubuk Linggau itu bisa memakan waktu kurang lebih 8 jaman. Di sini bisa cuman 4-5 jam saja. Ini kita sampai di pusatnya Cecar, Simpang Cecar. Ini banyak, ada beberapa truk yang lintas ini, nggak tahu ngangkut apa ini, logistik apa ini. Dan Simpang Cecar ini desanya ini desa Bangun Jaya teman-teman, kecamatannya BTS Hulu. Sebelah kanan ini lapangan olahraga, sebelah kirinya ini Polsek atau Polsek. Ini sebelah kanannya ini lagi SMP Negeri 1 Cecar. Insya Allah kalau kita jalannya lancar ya, nggak berhenti gitu teman-teman, dan nggak ada kendala, 3 jam pakai sepeda motor seperti ini tembus dari Prabu Muli sampai ke tempat saya kerja itu di kecamatannya Sukakarya, Desa Cipto Dadi, masih sama-sama di wilayah Kabupaten Musirawas. Jadi habis dari kecamatan BTS ini baru kecamatan Sukakarya, itu tempat tujuan kita ini nanti. Jadi kalau dulu hampir nggak ada ya teman-teman, pemotor yang melintas antar kabupaten gitu. Paling ada ya sepeda motor yang melintas di jalur ini ya penduduk warga lokal yang berkebun atau jaraknya dekat-dekat aja gitu. Yang motoran seperti kita ini antar kota atau antar kabupaten ini hampir dibilang nggak ada lah dulu. Saya itu aja dulu nekat ya teman-teman. Tapi kalau sekarang udah banyak sekali. Nah inilah Sungai Musi teman-teman. Ini jembatan Musi, di bawah ini mengalir Sungai Musi yang bermuara di Sungai Musi Palembang sana ya teman-teman.
Sungai Musi itu bermuaranya ke laut ya. Oke teman-teman, dari sini kurang lebih sekitar 15 menit lagi saya sampai di lokasi tujuan. Tapi videonya mungkin sampai sini aja ya teman-teman. Insya Allah kita bakal sambung di video-video berikutnya di perjalanan yang sama gitu, melintas di jalur ini bersama belalang tempur. Terima kasih teman-teman yang udah support dan menonton video ini. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bakal ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.